kepada pengusaha kapal kayu yang berada di Kabupaten Samosir dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ini? Apa ini kira-kira imbauan kita Pak dari Dinas Perhubungan? Kita dari Dinas Perhubungan menindaklanjuti daripada ramcek yang sudah dilakukan. Kita membuat surat edaran sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Perhubungan nomor 500/494 di sub bulan 4 tahun 2022, yaitu pihak kapal ataupun ABK kita wajibkan menyediakan alat keselamatan, yaitu alat keselamatan pelayaran berupa life jacket ataupun body jacket yang akan disediakan ketika melakukan pelayaran. Yang kedua, nakoda kapal dan ABK wajib menggunakan baju seragam atau celana yang rapi, bentuknya rapi. Yang ketiga, nakoda kapal bertanggung jawab penuh atas kondisi kapal dan penumpang selama pelayaran berlangsung. Yang keempat, melakukan pelayaran atau penyeberangan sesuai dengan kapasitas, yaitu ketentuan dengan Kementerian ataupun BPTD. Yang kelima, nakoda kapal atau BK dalam melakukan pelayaran senantiasa mempertimbangkan cuaca buruk. Apabila cuaca buruk, maka akan dilakukan penundaan pelayaran. Nah, ini mungkin kita buat edaran kepada pemilik kapal ataupun ABK melalui OPS, organisasi penyeberangan sejenis yang ada di Kabupaten Samosir. Untuk lonjakan penumpang sendiri Pak, bila mana ini terjadi seperti kapal kayu, contohnya yang kita tahu selama ini Pak kan itu sampai jam 7 dari Samosir untuk menyeberang. Nah, jika ini nanti ada tumpukan, seperti apa ini Pak solusi yang akan dilakukan kepada mereka agar penumpang ini tidak kecewa? Oke, baik Pak. Kalau khususnya kapal kayu, kita memang tidak akan melakukan penambahan trip, namun kita akan mengikuti dengan trayek tetap ataupun tidak akan ada penambahan. Hal ini ketika ada lonjakan maka bisa beralih kepada feri yang melayani penyeberangan ke tujuan ke Samosir ataupun sebaliknya. Nah, bagaimana Pak dengan kapal feri? Bila mana contoh kita katakan penumpang itu hanya ada 5 yang armada, apakah kapal feri ini wajib mengangkat penumpang tersebut ke seberang atau bagaimana Pak? Oke, baik Pak. Kita memang sudah menyurati melalui surat Bupati. Yang pertama kepada pihak KM Pora-Pora yang dikelola oleh SDP, kita memang sudah menyurati akan adanya penambahan trip daripada trip tetap, di mana dampak daripada ataupun permintaan kita akan penambahan trip ini diakibatkan adanya lonjakan yang tinggi akan pemenuhan penyeberangan angkutan dari Samosir ke tujuan kabupaten lain, baik itu ke Tiga Ras, ke Ajibata maupun Ajibata juga, yaitu pora-pora Ihan Batak dan pora-pora yang akan melayani Ajibata Ambarita ataupun sebaliknya Ambarita Ajibata, maupun KMP Tautoba yang melayani Tomok Ajibata. Ketika misalnya lebih dari setengah ataupun hampir penuh daripada kapasitas angkutan, maka pihak feri akan siap untuk mengangkut ke seberang ataupun ke tujuan penyeberangan. Seperti apa ini Pak persiapan anggota di lapangan di plot? Baik, yang pertama kita ada dua sisi mengenai transportasi ataupun angkutan yang masuk ke wilayah Kabupaten Samosir, yaitu dari darat dan danau. Baik, khususnya danau, kita memang sudah mempersiapkan dari berbagai persiapan kepelabuhanan ataupun angkutan. Yang pertama, sesuai dengan hasil rapat kami dengan BPTD dalam hal tindak lanjut persiapan pengamanan, maka kami sudah melakukan rapat koordinasi, yaitu rapat persiapan ramcek, pemeriksaan
kelayakan kapal dan baik itu secara alat pelampung atau alat keselamatan maupun kesiapan atau persiapan kapal yang berada di Kabupaten Samosir layak berlayar atau tidak. Maka dengan ini kami bersama dengan tim dari BPTD maupun dari bandar yang ada di pelabuhan, kami sudah melakukan ramcek pemeriksaan kapal-kapal yang ada melayani jalur penyeberangan antar kabupaten baik pun antar kecamatan yang ada di Samosir. Baik Pak, untuk kapal kayu yang beroperasi yang layak untuk di pergunakan, ada berapa unit Pak? Baik, yang keberadaan kapal di Kabupaten Samosir memang ada 194 kapal yang sudah kita daftarkan melalui kementerian dan rata-rata layak berlayar. Dan di beberapa pelabuhan ataupun organisasi penyeberangan sejenis, yang pertama itu adalah di Tomok. Itu di Tomok itu melayani 12 sampai 13 trip. Di Simanindo sama juga 11 sampai 13 trip. Dan begitu juga di Lopo Parindo. Lopo Parindo itu ada 4 sampai 8 trip. Inilah akses-akses yang dari 11 kecamatan Simanindo. Sedangkan dari kecamatan Onarunggu itu melayani 3 sampai 4 trip. Begitu juga Nenggolan 3 sampai 4 trip. Ini akses masuk ke Kabupaten Samosir dari berbagai kabupaten ataupun luar daripada Kabupaten Samosir. Selain kapal-kapal feri yang sudah ada eksis di Kabupaten Samosir, yaitu kapal ferinya satu di Tomok, yaitu Tautoba. Kebetulan satu lagi perbaikan atau rusak, maka KM Tautoba melakukan pelayaran hanya 1 unit. Sedangkan KMP Ikan Batak ini juga 1 unit. KMP Sumut 2, Sumut 1, Sumut 2 ini 2 unit. Sedangkan di bagian si Pinggan ini ada Kaldera Toba melayani Muara, sedangkan di Onarunggu Ihan Pora-Pora melayani Onarunggu Balige. Inilah alat transportasi danau yang kita berikan pelayanannya di Kabupaten Samosir. Baik Pak, untuk jam operasional kapal kayu maupun kapal feri Pak, karena ini menjelang dapatkan Hari Raya Idul Fitri, itu nanti jam operasi itu bisa sampai jam berapa Pak? Jam kapal feri maupun kapal kayu? Oke, baik. Sesuai dengan ketentuan memang, khususnya trayek tetap itu sudah ada setiap pelabuhan. Namun ketika Lebaran kita memang sudah menyurati pihak khususnya feri, baik itu SDP maupun BPTD, baik juga Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan, kita sudah menyurati bahwa kondisi di lapangan akan menentukan adanya penambahan trip. Maka sistemnya situasional, yang mana ketika lonjakan penumpang masih berada antrian panjang, maka dilakukan tambahan trip. Untuk pengamanan di jalur darat untuk personel dari Dinas Perhubungan, untuk sejauh ini Pak, kira-kira sudah di mana-mana saja ditentukan titik-titiknya agar ini akses jalan terhindar dari kemacetan arus lalu lintas. Oke, baik. Khususnya di darat ataupun di pelabuhan, kita sudah menentukan petugas pengamanan sebanyak 8 titik. Baik itu di Tomok, itu daratnya, di Ambarita daratnya juga, di Simanindo daratnya juga, di Parbaba, objek wisata. Jadi yang kelima itu di Tele, yang keenam nanti kita lakukan khusus di Sibeabea. Karena kebetulan ya minat wisatawan sampai 60-70% dari yang datang ke Samosir adalah ke Sibeabea, maka fokus khusus daratnya memang akan kita lakukan di Sibeabea, dan kita akan berupaya membuat rekayasa untuk jalan keluar masuk ke Sibeabea. Kebetulan akses ke Sibeabea itu adalah dari Goting ataupun dari Menara Tele. Maka untuk menghindari kemacetan di sana akan kita lakukan pemecahan arus, dan bahkan kita lakukan pengarahan atau mengalihkan jalur Sihotang
yang menuju Pintu Batu memang memakai transportasi danau, itu kapal feri kecil, maka ini sangat membantu untuk mengurangi kemacetan di Sibebea. Selanjutnya yang keenam itu kita lakukan di Sipinggan. Kebetulan Denggolan itu juga akses keluar masuk feri, di daratnya juga kita lakukan pengamanan. Dan ketujuh itu ada di Onarunggu, sama juga keberadaannya seperti Sipinggan. Dan yang ke-8 kebetulan pintu masuk itu adalah fokus di arah tele turun ke bawah ke Tanah Ponggol, maka di Simpang 4 akan kita lakukan juga penempatan personil dalam hal pengamanan bersama dengan pihak kepolisian, TNI maupun Satpol PP. Kalau di pintu masuk di pelabuhan untuk khususnya dari Dinas Perhubungan sendiri, ada berapa orang nanti personil yang diplot masing-masing pintu masuk di dermaga pelabuhan, Pak? Oke, baik. Kebetulan ini lamanya pengamanan adalah kurang lebih 10 sampai 12 H, yaitu 6 minus H dan 6 plus H. Maka dalam hal pengamanan akan kita turunkan personil dari Disub sesuai dengan kekuatan. Adapun kekuatan kita dari Disub adalah sebanyak kurang lebih 43 orang. Maka ini akan kita atur sistem shift ataupun bergantian. Jumlah petugas dalam satu shift adalah 2 sampai 3 orang. Maka dalam satu titik maka kita akan memerlukan tenaga pengamanan sebanyak 6 sampai 9 petugas pengamanan. Oke, Pak, apa ini Pak imbauan kepada masyarakat Samosir maupun yang datang ke Kabupaten Samosir terkait menjelang Hari Raya Idul Fitri ini? Oke, baik. Yang pertama, yang khususnya pelaku angkutan, kami mengharapkan bagi pemilik kapal supaya tetap sesuai dengan SOP, yaitu kapalnya layak berlayar, nahkodanya punya sertifikat nahkoda, baru ada setiap kapal harus ada memiliki alat keselamatan. Dalam arti alat keselamatan ini adalah membantu atau antisipasi dalam hal kecelakaan untuk menyelamatkan bagi penumpang. Yang keempat, kita memang mengharapkan setiap nakoda kapal ataupun ABK supaya selalu berpakaian rapi, selalu sopan santun, dan melayani setiap tamu yang masuk ke Samosir dengan ramah tamah. Dan khususnya angkutan juga tidak ada menaikkan tarif secara sesuka hati, maka ketentuan yang kebiasaan yang sudah berlaku selama ini di Samosir ataupun dengan tarif ketentuan sudah akan berjalan seperti biasanya, tidak menaikkan saat-saat tertentu. Mungkin itu yang kita harapkan. Dan bagi khusus pelaku wisata yang ada di Samosir, mari kita saling memberikan sabta pesona kepada pengunjung supaya pengunjung tetap datang dan terkesan untuk hadir atau datang kembali ke Kabupaten Samosir.